Tiba di tanah air dengan sangat antusias, Oxford United kaget kedatangannya dikepung puluhan awak media. Jumpa timnas Indonesia di laga perdana, pelatih timnas Malaysia U23 sesumbar bisa tumbangkan skuad Garuda. Vietnam jilat ludah sendiri terkait naturalisasi pemain keturunan, pundit Malaysia sampai mati-matian bela timnas Indonesia. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Klub asal Inggris, Oxford United, resmi mendarat di Indonesia untuk melakoni rangkaian tur pramusim di tanah air atau tepatnya ikut Piala Presiden 2025. Kedatangan skuad berjuluk DAS itu langsung disambut antusias oleh para jurnalis, media nasional, serta sejumlah penggemar sepak bola Indonesia yang sudah menunggu di Bandara Soekarno-Hatta sejak sore hari. Begitu rombongan pemain dan ofisial Oxford United keluar dari terminal kedatangan internasional, suasana langsung riuh. Puluhan awak media dari berbagai stasiun televisi, media cetak, dan platform digital berebut mengabadikan momen kedatangan klub yang kini berlaga di Championship Inggris tersebut. Sejumlah pemain pun tampak begitu terkejut dengan antusiasme yang begitu tinggi dari publik Indonesia. Namun, bagi dua penggawa timnas Indonesia yakni Ole Romeni dan Marcelino Ferdinand ini, adalah hal biasa yang sudah sering mereka rasakan setiap kali ke Indonesia. Seperti diketahui, Oxford United menjadi klub luar negeri yang diundang PSSI untuk mengikuti pertandingan pramusim yaitu Piala Presiden 2025. Klub asal Inggris itu bergabung dengan grup A bersama Arema FC dan Indonesia All Star. Dalam laga perdana Piala Presiden 2025, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan bakal menghadapi Indonesia All Star pada Minggu 6 Juli 2025 di Stadion Gelora Bung Karno. Tentu, kedatangan Oxford United ini menjadi salah satu sorotan di kalangan pencinta sepak bola tanah air, karena jarang ada klub dari Inggris yang menggelar tur ke tanah air. Ya, kedatangan Oxford United ini juga tak lepas dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang memang merupakan pemilik klub. Meski lawan yang akan dihadapi cuma klub Indonesia dan Thailand, Oxford United tetap membawa full squad untuk turnamen ini. Hal ini jelas menandakan, jika Oxford United benar-benar serius dengan turnamen pramusim tersebut. Sebagaimana yang diketahui, Timnas Malaysia U23 dan Timnas Indonesia U23 Indonesia akan saling bertarung. Tepatnya, saat mereka bertanding di ASEAN Cup U23 2025 pada 21 Juli mendatang. Tentunya, ini jadi kesempatan tepat bagi dua rival tersebut memperlihatkan kemajuan negaranya masing-masing. Pertandingan ini dipastikan akan berjalan panas karena bumbu rivalitas dari kedua tim. Melihat hal ini, pelatih Timnas Malaysia, Nafuzi Zain, menjelaskan bahwa Harimau Malaya akan mempersiapkan pertandingan ini dengan serius. Menurutnya, mental menjadi kunci bagi mereka untuk bisa mendapatkan kemenangan. Selain itu, tim pelatih akan coba mempersiapkan pemainnya dengan maksimal untuk duel tersebut. Dia berharap mereka sadar dengan kondisi ini dan mematangkan diri untuk laga mendatang. Selain di lapangan, tentu teror supporter menjadi perhatian Harimau Malaya. Supporter timnas tentu akan hadir untuk memenuhi setiap sudut stadion untuk mendukung Indonesia. Dia ingin semua pemain bisa menikmati kondisi ini karena akan menjadi pelajaran berharga di masa depan. Selain itu, semua pemain tentu ingin unjuk gigi pada pertandingan yang berstatus derby ini. Di sisi lain, tim tuan rumah akan memberikan perlawanan terbaik untuk bisa mendapatkan kemenangan. Nafuzi menegaskan bahwa Harimau Malaya akan coba lepas dari tekanan pada laga tersebut. Mereka sudah bertekad untuk bisa mendapatkan hasil maksimal di ASEAN Cup U23 2025 nanti. Melawan Indonesia akan jadi ujian nyata yang harus mereka hadapi dengan baik untuk mendapatkan prestasi di ajang ini. Saya melihat para pemain kita lebih fokus kepada tim sendiri secara mental, fisik dan memiliki rasa percaya diri yang tinggi untuk tampil nanti. Bermain di hadapan ribuan pendukung tuan rumah merupakan pertandingan yang seru dan tegang sebagai pemain. Dengan suasana seperti itu mereka akan semakin bersemangat. Teror tuan rumah tidak akan mempengaruhi persiapan kita, ungkap Nafuzi Zain. Baru-baru ini, pengamat sepak bola asal Malaysia yakni Raja Isa, menyebut timnas Indonesia tak perlu khawatir dengan program naturalisasi yang tengah digalakkan oleh Vietnam. Ya, seperti diketahui, Vietnam baru saja mengesahkan revisi Undang-Undang Kewarganegaraan yang memudahkan proses naturalisasi pemain keturunan. Langkah berani ini dinilai sebagai strategi besar untuk memperkuat skuad Golden Star Warriors. Nantinya, timnas Vietnam diyakini bisa menyamai atau bahkan melewati kemajuan yang telah dicapai timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.
Dilansir dari media Vietnam dan Tri, mereka meyakini bahwa jika proyek naturalisasi ini sukses, maka timnas Indonesia hanya akan menjadi bulan-bulanan bagi Vietnam di masa depan. Jika timnas Vietnam diisi oleh lebih banyak pemain keturunan yang lahir di luar negeri, mereka bisa lebih kuat dibanding Indonesia saat ini, ujar media Vietnam dan Tri. Meski demikian, program naturalisasi Vietnam diyakini tidak akan menjadi ancaman serius bagi skuad Garuda. Pendapat tersebut disampaikan langsung oleh pengamat sepak bola Malaysia, Raja Isa. Menurutnya, skuad Garuda sudah memiliki pondasi yang tersusun dengan baik. Bahkan dia menilai, Vietnam tidak akan mampu mengejar Indonesia apalagi baru dipraktekkan akhir-akhir ini. Ya, soalnya Vietnam baru mulai jalan, sementara Indonesia sudah jalan. Kita lihat saja siapa yang lebih dulu sampai garis finish, mereka akan sulit mengejar Indonesia. Pondasi tim Indonesia sudah tersusun, pihak-pihak yang berkecimpung di dunia sepak bola Indonesia harus konsisten menjalankan programnya. Ketika program naturalisasi Vietnam dimulai, tim Indonesia juga pasti tidak akan berhenti, ungkap Raja Isa. Tentu, apa yang dilakukan Vietnam ini sebenarnya seperti menjilat ludah sendiri. Awalnya Federasi Sepak Bola Vietnam dengan tegas menyatakan jika mereka hanya fokus pada pemain lokal. Namun, seiring kemajuan pesat dari timnas Indonesia, Federasi Sepak Bola Vietnam juga jadi tak mau kalah dan bahkan membuat permohonan kepada pemerintah Vietnam untuk merubah undang-undang supaya lebih gampang buat menaturalisasi para pemain. Kini, timnas Thailand U23 berada dalam situasi sulit setelah laporan dari media menyebutkan pelatih Takayuki Nishigaya kemungkinan besar akan dipecat menyusul serangkaian hasil buruk dalam laga uji coba terakhir. Mengutip Siam Sports, pelatih asal Jepang tersebut dikabarkan gagal memenuhi ekspektasi Asosiasi Sepak Bola Thailand sejak ditunjuk pada September 2024. Dalam 5 laga persahabatan terakhir, tim U23 Thailand menelan kekalahan berturut-turut, termasuk dari tim-tim usia muda seperti U20 Qatar, U21 Kroasia, hingga U23 Hong Kong. Situasi ini dinilai sangat mengkhawatirkan, mengingat Thailand akan segera tampil di kejuaraan U23 Asia Tenggara 2025 di Indonesia. FAD disebut-sebut telah mengincar nama baru untuk menggantikan Nishigaya, yakni pelatih lokal Tawachai Damrong Ongtrakul. Rencana ini, apabila dikonfirmasi, akan menjadi pergantian pelatih ke-9 dalam 9 tahun terakhir bagi tim U23 Thailand. Menurut Siam Sports, pergantian pelatih yang terlalu sering bukan hanya mengganggu kestabilan tim, tetapi juga mencerminkan persoalan mendasar dalam struktur pembinaan usia muda di Thailand. Bahkan, laporan tersebut menyoroti kurangnya konsistensi dalam sistem kompetisi usia muda, minimnya jumlah pertandingan internasional, serta belum adanya jalur yang jelas untuk promosi pemain muda ke level senior. Meski demikian, berdasarkan hasil undian Piala AFF U23 di Indonesia, Thailand tergabung dalam grup C bersama Myanmar dan Timor Leste. Grup ini dinilai relatif ringan dan membuka peluang besar bagi tim Gajah Putih untuk lolos ke fase gugur. Jika pergantian pelatih benar-benar terjadi dalam waktu dekat, dampaknya terhadap psikologis pemain serta persiapan tim jelang turnamen patut diwaspadai. Apalagi, stabilitas teknis dan kepemimpinan dalam tim menjadi kunci utama dalam menghadapi kompetisi regional yang semakin kompetitif.